Shalom Jemaat Tuhan, saya Pastor Yer. Selamat datang di ibadah tengah minggu yang dilakukan oleh ICA Jemaat Indonesia yang ada di Hong Kong. Senang saya bisa menyapa Anda semua pada saat ini. Kita akan melakukan ibadah tengah minggu. Di awal kita akan menaikkan pujian dan sembah kita, lalu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan di akhir daripada ibadah ini, kita akan menaikkan syafaat kita kepadanya. Kita masih berada di bulan Agustus, di mana kita merayakan dan mengingat kebaikan Tuhan atas bangsa kita. 78 tahun sudah Tuhan memberkati, menyertai perjalanan bangsa kita. Kita harapkan pekerjaan-pekerjaan besar yang akan Tuhan lakukan dalam bangsa kita akan bisa terjadi.
Jemaat Tuhan, dan jika engkau hari-hari ini dalam keadaan yang sulit, engkau membutuhkan sebuah mujizat, engkau mengharapkan sebuah mujizat, mungkin bagi keluargamu, mungkin bagi pekerjaanmu, atau mungkin bagi hal-hal yang lain yang engkau sendiri mengharapkan ada sebuah transformasi besar yang Tuhan perlu lakukan dalam hidupmu. Biarlah melalui ibadah tengah minggu ini Allah akan berbicara secara khusus buat Anda. Biarlah Allah dapat membangkitkan iman yang baru melalui firman yang akan engkau dengar nanti. Saat ini mari kita akan buka ibadah kita. Saya akan pimpin di dalam doa. Kami datang kepada Tuhan pada saat ini mengucap syukur buat sepanjang minggu berkat anugerah yang sudah kami nikmati. Tuhan, kami mau berkumpul sekali lagi bersama-sama dalam sebuah ibadah tengah minggu ya Tuhan. Engkau yang akan berbicara di antara kami. Engkau yang akan memberkati ibadah ini ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami bisa belajar sesuatu, kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami dikokohkan. Iman dan pengharapan kami semakin kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan waktu-waktu ini dalam nama Yesus. Kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin, amin. Jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Shalom jemaat Tuhan dimanapun saudara berada saat ini. Mari bersama-sama dengan kami menikmati segala kebaikan Tuhan. Pujilah dan besarkan namanya. Amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sekali lagi, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Puji Tuhan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Katakan jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku, jiwaku ditebus olehnya. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Amin. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku, Kau besertaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku.
bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau besertaku, Kau besertaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Inilah yang kami tahu Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, selambunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Saatnya kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama pada saat ini. Dan saya berdoa firman Tuhan ini dapat memberkati kehidupan kita, membangkitkan iman dan pengharapan kita bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang besar dan ajaib bagi kita semuanya. Jemaat Tuhan, saya beri judul firman Tuhan kita hari ini adalah transformasi sejati. Kita mau belajar daripada salah satu tokoh Alkitab yang pernah mengalami sebuah perubahan, transformasi yang sejati dalam hidupnya. Namun sebelumnya saya mau bertanya kepada kita semua, siapakah di antara kita hari-hari ini rindu sebuah perubahan terjadi dalam hidupmu? Dan saya harap pasti semua orang pengen hidupnya mengalami sebuah perubahan. Tidak ada orang yang pengen hidupnya begitu-begitu saja. Tidak ada orang yang pengen hidupnya bahkan menurun atau menjadi buruk. Semua orang mengharapkan, semua orang merindukan kehidupan yang lebih baik. Mungkin gaji yang lebih besar, mungkin keluarga yang semakin harmonis, mungkin mengharapkan rumah yang lebih besar, atau pekerjaan yang lebih baik buat anak keturunan kita, sekolah yang lebih baik buat anak dan keturunan kita, cucu kita, dan seterusnya. Semua orang pasti ingin setiap aspek hidupnya lebih baik. Baik kesehatannya, mereka mau supaya penyakit yang ada selama ini itu menjadi hilang. Mungkin ada yang sakit diabetes pengen sembuh, atau pengen yang gula darahnya, tekanan darahnya, apapun itu menjadi sembuh. Semua orang pengen kehidupannya menjadi lebih baik, atau pengen anaknya yang
yang sekian lama menjadi batu sandungan, menjadi beban keluarga, merindukan supaya sebuah transformasi terjadi dalam kehidupannya. Atau selama ini kita mengalami kegelisahan yang tidak kunjung hilang, kita pengen kegelisahan itu hilang dan menjadi penuh dengan damai sejahtera. Atau mungkin kita yang takut untuk mengambil keputusan, kita pengen supaya menjadi lebih berani mengambil sebuah keputusan yang berantakan kehidupannya menjadi teratur kembali. Itu adalah contoh-contoh bagaimana orang merindukan sebuah transformasi dalam kehidupannya. Namun masalahnya, seringkali orang berusaha menggunakan kekuatannya sendiri supaya mereka bisa berubah. Berusaha menggunakan apa yang ia tahu, pengalaman-pengalaman orang, dan seterusnya. Memakai hikmat-hikmat dunia supaya mereka bisa mengalami sebuah transformasi. Dari semua usaha itu seringkali berakhir kepada sebuah transformasi yang semu. Artinya mungkin transformasinya hanya berlangsung dalam kurun waktu tertentu. Mungkin ketika orang berusaha untuk mengubah pola makannya, transformasi itu terjadi hanya mungkin 1 minggu lamanya, atau mungkin 1 bulan lamanya. Setelah itu kembali kepada kehidupannya yang lama, kembali kepada kebiasaannya yang lama. Hari ini kita akan mau melihat seorang tokoh Alkitab yang kehidupannya mengalami sebuah transformasi sejati. Artinya bukan sebuah transformasi yang semu. Ada sebuah titik balik yang sangat jelas dalam kehidupannya, di mana dahulunya dia mengalami kehidupan yang kurang baik, memiliki kehidupan yang kurang baik. Setelah berjumpa dengan Yesus, dia mengalami sebuah perubahan yang sangat dahsyat. Sebuah perubahan yang tidak kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Sebuah kehidupan yang sangat baik, sehingga hari ini pun kita bisa belajar daripada kehidupannya. Nah, jemaat Tuhan, kehidupan daripada Maria Magdalena adalah fokus daripada firman Tuhan ini. Kita tahu bahwa Maria Magdalena mengalami sebuah transformasi yang luar biasa dalam kehidupannya semenjak dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jika di antara kita masih ada yang belum tahu mengenai Maria Magdalena, mari kita bahas sejenak. Siapa sih Maria Magdalena? Maria Magdalena adalah salah satu perempuan daripada sekian perempuan yang memiliki nama Maria. Kita tahu di dalam Alkitab ada 6 perempuan yang bernama Maria, 6 atau 7 begitu ya. Tapi salah satunya adalah Maria Magdalena ini. Dari namanya kita tahu bahwa Maria Magdalena berasal dari sekitar Danau Galilea yang bernama daerah Magdala. Maria Magdalena berjumpa dengan Yesus ketika Yesus melayani di sekitar Danau Galilea. Tetapi yang mungkin sulit untuk kita cari adalah kehidupan Maria Magdalena pada sebelumnya. Kita tidak bisa melihat siapa orang tuanya, bagaimana kehidupannya bersama dengan keluarga, di mana dia bertumbuh dan sebagainya. Alkitab tidak begitu mencatat secara detail. Namun Alkitab mencatat apa yang terjadi setelah dia berjumpa dengan Yesus. Hal ini juga bisa menjadi sebuah pelajaran buat kita semua bahwa kehidupan masa depan kita tidak tergantung dari masa lalu kita. Meski kita memiliki masa lalu yang kurang baik, kalau kita serahkan itu kepada Tuhan, kalau kita rela diubahkan oleh Tuhan, maka kita pasti memiliki masa depan yang cerah, masa depan yang lebih indah, dan masa depan itu akan bisa kita terus ingat dan menjadi pelajaran buat keturunan-keturunan selanjutnya. Jadi kalau hari ini engkau memiliki masa lalu yang kurang baik, saya mendorong kita semua, jangan berhenti di tengah jalan dan mengakhiri hidupmu, melainkan datang kepada Kristus, buka hatimu, supaya engkau bisa mengalami masa depan yang lebih baik, seperti apa yang dialami oleh Magdalena. Karena Maria Magdalena pada saat itu, sebelum dia berjumpa dengan Yesus, dia memiliki masa lalu yang cukup tidak baik, atau saya bisa bilang cukup buruk. Meski tidak dicatat
bagaimana identitasnya. Cuman Alkitab hanya memberikan sebuah clue, sebuah frasa, sebuah kalimat sederhana yang menggambarkan keadaan Maria Magdalena yang buruk itu. Dikatakan seperti ini di Lukas pasal yang ke-8 ayat 1-2. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Kitab Lukas memberitahu sederhana saja sebuah kalimat yang singkat, siapa Magdalena sebelum mengalami sebuah transformasi. Alkitab memberitahu bahwa Maria Magdalena sebelum ditransformasi, dia adalah seorang perempuan yang dikuasai oleh 7 roh jahat. Coba mari kita bayangkan saja keadaan seseorang yang dikuasai oleh 7 roh jahat. Kalau saya bisa bayangkan, pasti keadaan Maria Magdalena mungkin dia sering diasingkan oleh orang. Artinya orang enggan dekat-dekat dengan dia. Orang tidak mau hidup bersama dengan dia. Atau mungkin juga dia sering kali dipasung di satu peristiwa, di satu waktu. Karena kalau roh itu menguasai dia, maka tubuhnya, akalnya tidak bisa dikuasai lagi. Roh jahat itulah yang menguasai tubuhnya seluruhnya. Maka mungkin dia sering dipasung. Dan pasti saya bisa yakin ini, dia pasti seseorang yang menjadi buah bibir masyarakat, menjadi perbincangan bagi banyak orang, menjadi diskusi-diskusi yang negatif bagi banyak orang di masyarakat. Dan pasti juga dia seseorang yang menjadi beban bagi keluarga, karena perbincangan negatif yang ada di dalam tengah masyarakat itu pasti tidak membawa damai di tengah keluarga mereka. Itulah kira-kira apa yang bisa saya gambarkan atau bisa saya bayangkan kehidupan seorang Maria Magdalena sebelum dia berjumpa dengan Tuhan dan sebelum dia mengalami transformasi. Dan Alkitab mencatat juga banyak kali catatan mengenai kehidupan Maria Magdalena setelah dia berjumpa dengan Tuhan. Setelah berjumpa dengan Tuhan, dari kehidupannya yang lama, Alkitab mencatat beberapa hal seperti ini. Dia mengikuti Yesus dan mendukung pekerjaan Yesus dengan kekayaannya. Setelah berjumpa dengan Yesus, Maria Magdalena ini mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Tadi Alkitab memberitahu bahwa dia mengikut Yesus, mengikuti rombongan itu untuk bersama-sama melayani Yesus. Lukas 8 ayat 3 memberitahu, dikatakan seperti ini, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Salah satu perempuan yang ada dalam rombongan perempuan itu adalah Maria Magdalena. Dia mengikut Yesus dan mendukung Yesus dengan kekayaannya. Dia berkorban dengan uang yang dia miliki. Dia memberikan uangnya supaya pekerjaan Yesus menjadi berhasil. Apalagi yang dicatat Alkitab, Maria Magdalena hadir saat Yesus disalibkan. Bayangkan, dalam perjalanan Yesus selama 3 tahun terakhir, Maria Magdalena setia, bahkan sampai ketika Yesus harus dihukum menurut Alkitab pada saat itu. Maria menyaksikan bahwa Yesus disalibkan. Maria Magdalena menjadi saksi kematian dan penguburan Yesus. Lalu Maria Magdalena mempersiapkan diri keesokan harinya untuk mengunjungi Yesus di kuburan. Dan Maria Magdalena melihat dengan mata kepalanya sendiri kubur Yesus itu kosong, dan dia melihat Yesus itu bangkit dengan mata kepalanya sendiri dalam bentuk Yesus yang sudah bangkit, gitu ya. Itulah catatan Alkitab mengenai perubahan-perubahan yang dialami oleh Maria Magdalena. Kalau saya simpulkan dari fakta-fakta yang dicatat Alkitab di kehidupan Maria Magdalena adalah dia seseorang perempuan yang jauh lebih baik. Kalau masa lalunya sangat buruk, sekarang setelah ditransformasi kehidupannya jauh lebih baik. Karena
dia sekarang dekat dengan Yesus, dekat dengan orang yang selalu melakukan mujizat, dekat dengan orang yang suka melayani, dekat dengan orang yang selalu datang kepada mereka yang membutuhkan. Dia dekat dengan Yesus. Itulah keadaan Maria Magdalena setelah ditransformasi. Lalu kehidupannya diberkati. Dia melihat begitu banyak mujizat. Meski orang yang mengalami mujizat, saya yakin dan percaya hatinya dikuatkan, hatinya gembira, hatinya sukacita. Lalu ketika dia ditransformasikan, hidupnya menjadi berkat. Tadi kita sudah tahu, kita baca bahwa dia memberikan kekayaannya supaya pelayanan Yesus bisa berjalan dengan baik. Dan itu semua membawa dampak yang baik kepada beberapa orang atau banyak orang yang Yesus sudah layani. Inilah gambaran daripada kehidupan Maria Magdalena. Sebelum ditransformasi, dia seseorang yang dikuasai oleh 7 roh jahat. Dan setelah ditransformasi, Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Bukankah itu sebuah transformasi yang luar biasa? Dia sama sekali tidak pernah berubah kembali ke masa lalunya. Dia total berubah 180 derajat. Dia bertobat sungguh-sungguh dalam kehidupannya. Dan Tuhan mengubahkan keadaannya. Nah, hari ini apa sih yang bisa kita pelajari dari transformasi hidup yang dialami oleh Maria Magdalena? Jika kita pelajari ini, supaya bisa kita lakukan bersama-sama, sebuah keadaan yang dialami oleh Maria Magdalena itu terjadi juga dalam kehidupan kita semuanya. Yang pertama, yang bisa kita pelajari daripada transformasi hidup dari hidup Maria Magdalena adalah transformasi sejati diawali dengan perjumpaan dengan Yesus. Transformasi sejati diawali dengan berjumpa dengan Yesus Kristus itu sendiri, sang pelaku mujizat. Maria Magdalena pasti sudah berjumpa dengan banyak orang. Mungkin dia berjumpa dengan para guru-guru agama, dia berjumpa dengan para ahli Farisi, dia berjumpa dengan banyak orang. Mungkin juga pernah berjumpa dengan salah satu murid daripada Tuhan Yesus. Tetapi ada satu perjumpaan yang mengubahkan kehidupannya, adalah ketika dia berjumpa dengan Yesus. Lukas 8 ayat 1 dan 2 tadi berkata seperti ini. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan. Jadi Maria Magdalena adalah hasil daripada salah satu pelayanan Tuhan Yesus pada saat itu. Yesus berjumpa dengan dia, Yesus menyembuhkan dia, Yesus membebaskan dia, Yesus memberikan kuasanya supaya Maria Magdalena berubah. Dan itu terjadi saat mereka berjumpa satu dengan yang lain. Perjumpaan dengan Yesus sangatlah membawa sebuah perubahan bagi kehidupan Maria Magdalena. Ada sebuah kutipan berkata seperti ini. Dalam kisah Maria Magdalena, ini adalah bagian yang terbaik. Satu perjumpaan dengan juru selamat begitu kuat sehingga memikat, mengarahkan, dan mendorongnya ke kehidupan yang baru. Bukankah itu sesuatu hal yang luar biasa? Perjumpaan dengan Yesus itu memikat hati Maria Magdalena, mengarahkan perjalanan hidupnya, dan mendorong dia untuk bisa memiliki kehidupan yang baru. Jemaat Tuhan sama halnya dengan kita. Kita semua memiliki kesempatan yang sama untuk berjumpa dengan Dia. Hari ini jika Anda belum percaya kepada Yesus itu, saya mendorong percayalah kepada Yesus. Saya tidak sedang mengajak Anda menjadi seorang yang Kristen semata, tetapi seseorang yang memiliki pengalaman, memiliki hubungan dengan Yesus Kristus. Yesus yang kami sembah, Yesus yang saya sembah itu adalah Yesus yang hidup. Dia sanggup mengubahkan kehidupanmu. Dia sanggup memberikan sebuah transformasi yang besar bagi hidupmu dan bagi keturunanmu. Percayalah kepada Dia. Kuasanya sanggup mengubahkan engkau. Kuasanya sanggup mengubahkan keadaanmu. Kuasanya sanggup memberikan kesembuhan dalam tubuhmu. Kuasanya sanggup memelihara engkau. Terimalah Tuhan Yesus. Dan jika Anda sudah percaya, para jemaat Tuhan yang saya kasihi,
Ketika engkau berjumpa dengan Dia, engkau pasti juga akan mengalami sebuah transformasi hidup. Sebuah perjumpaan yang kau lakukan setiap hari, melalui doa-doamu, melalui pembacaan firman, melalui ibadah, melalui persekutuan dalam Kingdom Group. Izinkan Yesus berjumpa dengan engkau. Cari Tuhan sampai engkau berjumpa dengan Dia. Yesus mau berjumpa dengan engkau, tetapi kita juga harus bersungguh-sungguh. Jika Yesus mau, kita tidak boleh menutup diri, enggan, malas. Tetapi mari kita mengejar Yesus. Tuhan, aku mau berjumpa dengan engkau. Saya mendorong mari kita terus bangun kehidupan kita, membangun hubungan bersama dengan Tuhan. Seperti seorang suami istri jika jarang bertemu, jarang berbincang, maka banyak alasan untuk hatinya bisa menjadi tawar. Kalau kita tidak dengan sengaja mencari Yesus, berjumpa dengan Yesus, iblis akan selalu berusaha membuat kita tawar hati. Peristiwa di sekitar kita akan bisa membuat kita jauh daripadanya. Maka saya mendorong, mari kita terus berjumpa dengan Tuhan. Dan perjumpaan yang engkau alami itu pasti membawa sebuah transformasi yang besar. Ketika Yesus berjumpa dengan seorang yang sakit kusta, sakit kustanya disembuhkan. Ketika Yesus berjumpa dengan mereka yang lumpuh mereka disembuhkan Tuhan, mereka bisa berjalan. Apa yang sedang engkau alami hari-hari ini? Cari Tuhan, berjumpalah dengan Tuhan, maka itu akan diubahkan oleh Tuhan, dan engkau bisa mengalami sebuah transformasi sejati dalam kehidupanmu. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar dan melakukan transformasi sejati saat engkau berjumpa dengan Dia. Yang kedua, transformasi sejati tadi diawali dengan berjumpa dengan Yesus. Namun tidak berhenti di sana. Pengalaman perjumpaan itu tidak boleh hanya dilakukan sekali dan berhenti, tetapi dilanjutkan dengan sebuah komitmen yang kuat. Itu nomor yang dua. Transformasi sejati dibutuhkan sebuah komitmen yang kuat. Kalau kita bisa merenungkan perjalanan Maria Magdalena, perjalanan Maria Magdalena pasti bukan perjalanan yang mudah. Meski ada Yesus di sana, pasti dia juga akan mengalami tantangan. Pasti dia berjumpa dengan masalah, pasti dia mengalami konflik. Tapi itu semua tidak membuat dia berhenti di tengah jalan. Bahkan sampai pada akhir daripada pelayanan Yesus, Maria Magdalena ada di sana. Saya mencatat seperti ini. Maria Magdalena terus setia, meski terus berkorban untuk mendukung pelayanan Tuhan dengan hartanya. Kalau bukan karena sebuah komitmen yang kuat, pasti akan menggerutu. Pengorbanan Anda pasti akan terhitung. Pengorbanannya pasti akan dihitung-hitung, diucapkan dengan sebuah keluh kesah. Itu dilakukan dengan sebuah komitmen yang kuat. Maria Magdalena bisa terus setia meski sering bergesekan dengan para murid-murid yang dominan adalah laki-laki, yang semua laki-laki. Atau mungkin dia sering bergesekan dengan pengikut Yesus lain karena jumlahnya sangat besar. Mungkin ada orang yang mau ngotot menyentuh Tuhan Yesus. Mungkin ada yang mau ngotot, kalau bahasa sekarang, selfie dengan Tuhan Yesus, mau menyapa Tuhan Yesus. Pasti dia mengalami gesekan. Bukan hanya gesekan secara jasmani tubuh, tetapi juga mungkin beradu dialog, berargumentasi satu dengan yang lain. Tetapi di tengah itu semua, dia masih setia karena komitmennya kuat kepada Tuhan. Maria Magdalena terus setia meski melihat Yesus dihukum sampai mati. Meski Yesus yang ia ikuti itu telah mati dan dikubur. Meski secara tubuh tidak lagi bersama-sama dengan dia, Maria Magdalena dengan komitmen yang penuh terus mengikut Tuhan. Perjalanan hidup yang dimiliki oleh Maria Magdalena itu juga memiliki kesamaan dengan perjalanan iman kita kepada Tuhan. Saya tahu perjalanan iman kita tidak mudah. Ada kalanya musim kemarau, ada kalanya musim gugur, ada kalanya musim semi, ada kalanya musim menuai atau musim dingin, musim summer. Banyak musim kita bisa alami dalam hidup kita. Tetapi masalahnya adalah seberapa kita setia mengikut Tuhan. Atau kita mengikut Tuhan hanya dengan musim-musim yang baik saja. Hari ini saya mendorong, mari kita miliki sebuah komitmen yang kuat, komitmen yang penuh kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita mau mengikut Tuhan.
Mari kita ambil salah satu kehidupan Maria Magdalena dengan Tuhan Yesus. Bisakah kalian membayangkan, kita semua jemaat Tuhan membayangkan, ketika Yesus itu mati dan masuk di kubur, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Dia pasti bisa tawar hati, dia pasti bisa mengambil sebuah keputusan. Sekarang perjalananku mengikut Yesus sudah selesai, aku mau pergi. Kita tahu ada sebuah kisah 2 orang perjalanan ke Emmaus. Mereka berjalan meninggalkan Yerusalem, mereka meninggalkan para murid yang lain karena mereka berpikir sudah selesai. Dan Maria Magdalena bisa melakukan hal yang sama, tetapi tidak dilakukannya karena dia memiliki komitmen yang penuh kepada Tuhan. Jadi jika hari-hari ini engkau merasa seperti Tuhan itu tidak menjawab doa, Yesus tidak lagi beserta dengan engkau mungkin rasanya, apakah engkau masih setia kepada Dia? Ketika Yesus tidak memberikan seperti apa yang engkau harapkan, masihkah engkau mengasihi Tuhan dan takut kepada Tuhan? Ketika Yesus mengizinkan beberapa pintu ditutup untuk melindungi kita, masihkah kita menghormati Tuhan? Dan itu semua bisa kita lakukan kalau kita memiliki komitmen yang kuat kepada Tuhan. Mungkin ada yang bertanya di antara kita, bagaimana Pak Yer supaya saya bisa memiliki komitmen yang kuat? Karena keadaan sekitar juga cukup kuat untuk menarik saya jauh daripada Tuhan. Sederhana saja. 2 Korintus 4 ayat 18 dikatakan seperti ini. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Berikan fokusmu kepada hal-hal yang tidak kelihatan itu. Jangan pusingkan dengan hal-hal yang kelihatan di sekitarmu. Karena yang tidak kelihatan ini bersifat kekal. Yang tidak kelihatan ini sanggup melakukan perkara yang besar. Jangan pusingkan dirimu dengan masalah orang lain. Jangan pusingkan dirimu dengan kekuranganmu, kebutuhanmu dan sebagainya. Tapi fokuslah, berimanlah kepada Tuhan. Maka Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Kalau dalam bahasa yang lain, Ibrani 12 ayat 2 mengatakan seperti ini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Kalau kita fokus kepada Tuhan, kalau kita memandang terus kepada Yesus, komitmenmu itu akan terus terjagai. Tidak ada hal satupun yang sanggup membuat engkau tawar hati dalam mengikut Tuhan. Jadi saya mendorong kepada kita semua, mari kita memandang terus kepada Tuhan, supaya perjalanan kehidupan kita disertai dengan komitmen yang kuat. Yesus tidak hanya memberikan sebuah transformasi di awal, tetapi juga Yesus memberikan kekuatan buat kita untuk bisa berjalan dan memiliki komitmen yang kuat dalam perjalanan iman kita. Yang ketiga, yang terakhir, setelah transformasi diawali dengan perjumpaan dengan Yesus, dibutuhkan sebuah komitmen yang kuat. Yang ketiga, transformasi sejati dilanjutkan dalam hidup orang lain. Ada salah satu plot cerita dalam kehidupan Maria Magdalena pada saat itu. Setelah Yesus mati, dia dikuburkan, Maria Magdalena pulang ke rumah. Lalu dia mempersiapkan supaya besok dia bisa berjumpa dengan mayat Yesus. Dia mau memberikan wangi-wangian kepada mayat Yesus. Di pagi harinya dia berangkat. Kemudian dia melihat kubur itu kosong. Dan pada akhirnya Yesus menampakkan diri kepadanya. Alkitab mencatat itu. Dikatakan seperti ini, ayat 17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Saya bisa memahami perasaan daripada Maria Magdalena. Yesus, mulai sekarang jangan hilang lagi, jangan mati lagi. Kami mau terus bersama-sama dengan Dia. Itu pasti perasaannya. Tetapi Yesus menjawab seperti ini. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Yesus mengutus Maria Magdalena untuk memberitakan kesukaan besar, memberitakan kabar gembira bahwa Yesus bangkit dari kematian.
Murid-murid pada saat itu galau, murid-murid pada saat itu ketakutan, murid-murid pada saat itu kehilangan arah. Karena Yesus, guru mereka, pemimpin mereka, mati dan tidak ada lagi bersama-sama dengan dia. Dan mereka mengalami sebuah kekacauan hidup, kekacauan perasaan. Mereka ada yang tercerai-berai, mereka ada yang pulang dan meninggalkan. Dan disitulah Yesus memberi tugas kepada Maria Magdalena. Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka. Hal ini mengingatkan kepada kita semua. Dan satu hal yang bisa kita pelajari bahwa transformasi yang dialami oleh Maria Magdalena pada saat dia berjumpa dengan Yesus harus diberitakan, harus dilanjutkan kepada orang lain, sehingga para murid juga mengalami sebuah transformasi yang sama, dan mereka mengalami kegembiraan yang sama, mengalami sukacita yang sama, dan mereka bisa dipulihkan dari keadaan yang tidak baik oleh karena kematian Yesus. Kita semua memiliki tugas yang sama daripada Tuhan untuk bisa melanjutkan transformasi yang sudah kita alami. Jika engkau sudah selama ini menjadi Kristen, Yesus memberitahukan kepada kita semua. Jika selama ini engkau sudah mengalami hubungan yang baik dengan Yesus, Yesus memberitahukan hal yang sama kepada kita, yaitu kita mesti pergi mengatakan kepada banyak orang bahwa Yesus sudah bangkit, bahwa Yesus sanggup melakukan sebuah transformasi dalam hidup kita. Biarlah setiap kehidupan yang sudah kita alami dari Yesus, transformasi yang sudah kita nikmati oleh Yesus, itu harus kita beritakan supaya orang bisa mengalami sebuah transformasi hidup yang sama. Ayat 18 dikatakan seperti ini. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Sebagaimana Maria Magdalena pergi, jemaat Tuhan, kita harus juga pergi dan membawa kabar kesukaan yang besar. Kabar bahwa Yesus bangkit, kabar bahwa Yesus berkuasa, kabar bahwa Yesus hidup, kabar bahwa Yesus sanggup melakukan transformasi sejati. Katakan kepada banyak orang dengan kalimat ini, "Aku telah melihat Tuhan." Saya percaya bahwa dalam perjalanan hidupmu engkau telah melihat Tuhan banyak kali, dengan banyak pengalaman. Dan katakan itu kepada orang banyak, "Aku telah melihat Tuhan." Dan engkau sanggup mengalami apa yang sudah saya alami, melihat Tuhan. Jemaat Tuhan, saya mendorong buat kita semuanya, dalam fase, dalam musim, dalam keadaan hidup apapun yang kita miliki, percayai dia sanggup mengubahkan kehidupan kita. Dan setiap pengubahan yang sudah kita alami itu harus kita nyatakan kepada banyak orang, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan supaya mereka bisa melihat keajaiban dan kebesaran Tuhan. Saya tutup dengan sebuah ayat. Matius 28 ayat 19-20 dikatakan seperti ini. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini adalah perintah Tuhan kepada kita semua. Amanat agungnya, pesan terakhir yang dia sampaikan sebelum dia naik ke surga. Pesan terakhir di akhir daripada proses pemulihan semua umat percaya. Karena dalam kehidupan orang percaya ada sebuah proses. Proses tersebut adalah proses dipanggil oleh Allah menjadi kawanan dombanya, menjadi bagian daripada kerajaannya, dipanggil. Kemudian setelah dipanggil dan masuk menjadi bagian kerajaan Allah, kita diperlengkapi. Dan setelah diperlengkapi, diubahkan, kita diutus. Itu juga yang dialami oleh Maria Magdalena. Dia dipanggil oleh Tuhan, dia diperlengkapi selama perlayanan Tuhan Yesus. Setelah diperlengkapi, akhirnya dia diutus untuk pergi memberitahukan kepada para murid. Hari ini saya tahu bahwa kita semua memiliki fase kehidupan yang berbeda-beda. Tetapi jemaat Tuhan, proses daripada kehidupan orang percaya ini harus kita lanjutkan. Kita tidak boleh hanya berhenti fokus kepada kebutuhan kita, kekurangan kita, kesalahan kita.
Baik kalau kita memang mau bertobat, tetapi jangan melakukan kesalahan lagi. Baik kalau kita perlu berdoa buat sebuah mujizat, tetapi jangan hanya itu menjadi fokus kita. Tuhan mau supaya transformasi itu tidak berhenti di dalam kehidupan kita. Maka Dia memberikan amanat agung itu kepada kita semua, supaya kita bisa pergi menjadikan banyak murid lagi, memanggil mereka semua, membaptiskan mereka, dan kemudian kita bisa memperlengkapi mereka sampai kepada proses pengutusan untuk bisa menyelamatkan orang berikutnya. Ini adalah tugas kita bersama. Ini adalah amanat agung Allah yang diberikan kepada kita semua, untuk bisa pergi menjadikan murid, membaptis mereka, dan juga mengajar mereka. Di tengah proses itu, selama proses itu, percayalah, Dia Tuhan yang berjanji. Dia berkata, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. 3 hal yang sudah kita pelajari bersama-sama mengenai transformasi hidup daripada kehidupan seorang Maria Magdalena. Bahwa transformasi diawali dengan perjumpaan dengan Yesus, transformasi dibutuhkan dengan komitmen yang kuat, transformasi dilanjutkan ke dalam kehidupan orang lain. Saya percaya Tuhan akan pakai kita semua. Saya percaya Tuhan akan ubahkan kita semua. Saya percaya Tuhan yang panggil kita semua satu persatu untuk masuk ke dalam kerajaannya, dan kita diperlengkapi sampai kepada kita diutus. Mari kita berdoa mengakhiri firman Tuhan. Kami datang kepada Tuhan pada saat ini mengucap syukur buat firman yang sudah kami dengar. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang berkuasa. Engkau Tuhan yang sanggup mengubahkan keadaan kami semua. Engkau Tuhan yang sanggup mengembalikan keadaan kami yang buruk semula, ya Tuhan, menjadi lebih baik melalui pekerjaan tangan-Mu. Ini hidup kami. Kami percayakan kepada Bapa di surga. Bekerjalah ya Tuhan. Bekerjalah dalam keluarga kami, anak-anak kami, keturunan kami, ekonomi kami, pekerjaan kami. Kami mau melihat sebuah transformasi yang besar. Dan itu semua terjadi ketika Tuhan bekerja di tengah kehidupan kami. Maka ya Bapa, bekerjalah ya Tuhan, supaya kami bisa merdeka dari masa lalu kami, dan kami bisa berjalan kepada masa depan yang penuh pengharapan yang datangnya daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah nama-Mu terus dipermuliakan dalam hidup kami. Pakai kami semua Tuhan, supaya kami bisa pergi dan membawa transformasi itu kepada salah satu anggota keluarga kami mungkin, atau orang terdekat kami. Satu minimal Tuhan akan kami jangkau, akan kami bawa kepada Engkau, karena Engkau mau supaya kami pergi dan menjangkau banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa hamba-Mu. Hamba sudah selesai. Biarlah setiap firman yang sudah disampaikan jatuh di tanah yang subur, berbuah dalam hidup kami semua. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku.
Kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Saya percaya bahwa Tuhan akan melakukan sebuah transformasi yang besar dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagaimana kita selalu berjumpa, bersekutu dengan Dia, dan miliki komitmen yang kuat, sehingga Tuhan akan memberikan sebuah kekuatan untuk berjalan di tengah keadaan sulit yang mungkin sedang kita hadapi. Dan jangan sampai transformasi yang sudah kita terima, yang sudah kita nikmati selama ini tidak berhenti dalam hidup kita. Mari kita pergi keluar. Mari kita menyatakan, memberikan kesaksian bahwa kita telah melihat Allah, dan mereka juga dapat melihat Allah dalam hidup mereka sehari-hari. Kita akan melanjutkan dengan menaikkan syafaat kita kepada Dia. Ada beberapa pokok doa yang masuk, dan saya percaya bahwa Tuhan masih sanggup mendengar dan menjawab doa. Dia Tuhan yang akan menyatakan kebesarannya dalam kehidupanmu. Saat ini kita akan berdoa buat mereka yang sakit. Jika hari ini ada tubuhmu yang sakit, ada bagian tubuhmu yang kurang enak badan, biarlah Tuhan yang akan lakukan mujizat. Tuhan yang akan menyatakan kebesarannya. Dia Tuhan yang menyembuhkan engkau di masa lalu. Tuhan yang sama yang sanggup menyembuhkan kita di masa sekarang. Dan berikutnya kita akan berdoa buat bangsa dan negara kita. Kita masih mau terus berdoa buat bangsa kita, tanah air kita tercinta, yang dimana perjalanan sudah mencapai 78 tahun, dan tahun-tahun berikutnya sampai kepada Indonesia emas. Bangsa kita akan menjadi bangsa yang maju, dan Tuhan yang akan memilih pemimpin-pemimpin pemerintahan yang baru yang akan dipilih pada tahun depan bulan Februari. Kita berdoa supaya semua proses berjalan dengan lancar, tepat pada waktunya, dan terpilihlah seorang pemimpin terbaik yang daripada Tuhan buat kita semua. Mari kita berdoa bersyafaat bersama-sama pada saat ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan mendengar setiap syafaat kami pada saat ini. Tuhan, kami mau berdoa buat mereka yang sakit. Jika ada di antara kami yang sakit, Tuhan, biarlah Tuhan yang akan menyembuhkan. Biarlah Tuhan yang akan lakukan mujizat dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan, jika hari-hari ini dalam minggu ini engkau sakit bagian perutmu, atau sekarang engkau sakit dari area perutmu, saya percaya bahwa Tuhan sanggup sembuhkan area perutmu itu. Tuhan, jika bagian perut kami ada yang sakit Tuhan di antara kami, biarlah Tuhan yang akan sembuhkan dalam nama Yesus. Mungkin Tuhan tidak nyaman, mereka tidak bisa tidur hari-hari ini, atau mereka susah makan ya Tuhan. Apapun itu penyebabnya ya Tuhan, biarlah perut itu akan menjadi normal kembali dalam nama Yesus. Biarlah perut itu akan menjadi baik kembali, tenang kembali ya Tuhan, sehingga mereka dapat mengkonsumsi makanan dengan baik, minum dengan baik, dan obat-obatan yang harus mereka minum juga ya Tuhan. Tuhan yang akan memberkati. Biarlah itu menjadi saluran atau cara alat Tuhan untuk menyembuhkan dalam tubuhnya. Tuhan, bagian area perut yang sakit hari-hari ini, Tuhan akan sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Atau ada anggota keluarga kami yang lain yang sakit ya Tuhan, di bagian tubuh yang lain, hamba berdoa juga di dalam nama Yesus. Lakukan mujizat ya Tuhan, karena kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang, tempat, dan waktu ya Tuhan. Mujizat sanggup datang ke dalam hidup mereka. Mujizat dapat terjadi dalam hidup mereka pada saat ini. Kami semua beriman, bersepakat meminta kesembuhan yang daripada Tuhan, karena Engkau Tuhan yang memberikan otoritas atas kami untuk berdoa bagi mereka yang sakit. Maka Tuhan, sembuhkanlah mereka dalam nama Yesus. Jika ada majikan kami yang sakit juga Tuhan, Tuhan yang akan menolong mereka. Tuhan, kami mau terus berdoa dan mau berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami. Terima kasih buat perjalanan yang panjang yang sudah dihadapi, dialami oleh bangsa kami ya Tuhan. Biarlah negara kami menjadi negara yang maju. Biarlah negara kami menjadi negara yang dipulihkan, negara yang semakin lebih baik ya Tuhan. Setiap program-program yang sedang dikerjakan, semua akan tepat pada waktunya dan berjalan dengan lancar ya Tuhan. Berkati pemerintahan kami ya Tuhan, yang bekerja di sisa masa periode mereka, supaya mereka tetap bekerja dengan tanggung jawab. Mereka bekerja dengan sungguh-sungguh dan menghasilkan sebuah pekerjaan-pekerjaan yang dapat membawa kemajuan bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati pemerintahan Presiden Jokowi ya Tuhan, supaya segala sesuatunya tetap baik. Lindungi, jaga
menjagai mereka sampai kepada akhir daripada masa jabatan pemerintahan kami ya Tuhan. Dan kami berdoa setiap proses pemilihan presiden yang akan dilakukan tahun depan, proses pemilihan para pemimpin di legislatif Tuhan, kami juga berdoa supaya semuanya berjalan dengan lancar. Setiap panitia, KPU, komisi pemilihan umum yang bekerja keras mempersiapkan segala sesuatunya yang terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, biarlah semuanya terjadi secara teratur, tidak ada masalah ya Tuhan. Minim masalah ya Bapak, supaya segera terpilih presiden kami ya Tuhan. Satukan seluruh rakyat ya Tuhan, supaya melalui proses ini tidak ada terpecah belah ya Tuhan. Tidak ada kekacauan, tidak ada kemarahan. Semua berjalan dengan baik, karena Allah bertindak, karena Allah ambil alih, menguasai segala sesuatunya ya Tuhan. Dan jika terpilihlah seorang pemimpin yang baru, kami percaya itu datangnya daripada Tuhan. Biarlah mungkin yang kalah dapat legowo, dan biarlah yang menang ya Tuhan tidak menjadi sombong ya Tuhan. Tetapi kami mau tetap bersatu demi kemajuan bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pulihkan bangsa kami, perbaiki bangsa kami ya Tuhan, supaya dalam keadaan Indonesia emas ya Tuhan, dalam waktunya kami akan menjadi negara yang maju, seperti apa yang sudah diplanningkan, yang sudah direncanakan, didoakan, semuanya berjalan dengan lancar ya Tuhan. Berkati bangsa kami supaya menjadi berkat-berkat bagi bangsa yang lain. Kebangunan rohani juga kami minta ya Tuhan. Berkati setiap gereja-gereja yang ada, supaya bergandengan tangan membawa kerajaan Allah di tengah masyarakat, di tengah jemaat, dimanapun mereka berada ya Tuhan, supaya mereka terus melihat kepada Tuhan. Jika ada Tuhan yang rindu ya Tuhan untuk melihat mujizat, biarlah mujizat terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, supaya bangsa kami menjadi bangsa yang maju dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati kita, supaya Tuhan bisa memberkati setiap apapun yang kita kerjakan, dan segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Bapa, kami sudah melakukan setiap ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Saatnya kami mau berpisah, menutup ibadah kami pada saat ini. Tuhan, biarlah Tuhan yang akan memberkati setiap aktivitas kami setelah ini. Biarlah semua yang kami kerjakan menjadi berhasil. Biarlah kami terus menjadi berkat di tengah lingkungan majikan kami ya Tuhan, di rumah majikan kami. Biarlah kami juga menjadi berkat ketika kami keluar rumah, ketika ke pasar, ke toko, kemanapun kami pergi ya Tuhan. Kami bisa membawa pesan Injil-Mu ya Tuhan, pesan damai sejahtera, pesan kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami, melalui hidup kami kepada orang-orang yang kami temui setiap hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah nama-Mu terus dipermuliakan dalam hidup kami semua. Jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita bersama-sama dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Biarlah kasih, anugerah, limpah rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus mengawali hidup kita, langkah kita, keluar masuk kita hari ini sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, inilah hidup kami. Kami persembahkan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami tutup ibadah kami. Haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, terima kasih buat waktu dan perhatiannya dalam ibadah ini. Tuhan yang akan terus memberkati Anda, dan selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.